Viral tersebarnya di media sosial voice note yang diduga mirip suara Dr. Richard Lee itu cukup menghebohkan warganet. Isi pesan yang diduga suara Richard Lee untuk Elia berkaitan dengan persoalan Yesus dan Nabi Isa. Asumsi rekaman VN tersebut diarahkan terhadap Dr. Richard Lee lantaran tentang ajakan pembuatan konten lagi bersama Elia. Dugaan itu langsung mengarah ke podcast Dr. Richard Lee dan Elia sang apologet. Sebelumnya, Elia menyatakan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa tidak sama di dalam unggahan kanal YouTube Dr. Richard Lee. Pernyataan Elia sontak menjadi sorotan publik juga diperbincangkan di berbagai kalangan. Bahkan videonya terus meroket tajam dan hingga kini sudah mencapai 4,3 juta views. Lalu muncullah cuplikan video rekaman voice note yang tiba-tiba viral di platform TikTok. Imbas beredarnya rekaman VN tersebut membuat Dr. Richard Lee pun dicap cuma ingin mengambil keuntungan saja dari suatu momen dua tokoh agama. Pasalnya Dr. Richard Lee dianggap netral setelah beberapa bintang tamunya beragama muslim seperti Ustadz Felix Xiao sampai Khalid Basalamah. So, gimana tanggapan kalian? Komen. Baru saja Dr. Richard Lee telepon saya menjelaskan tentang voice note yang viral. Pertama tadi dia minta maaf karena sudah bikin heboh. Yang kedua dia ceritakan kenapa voice note itu dia kirimkan ke Elia itu. Siapa nama Elia? Mas Elia itu. Sebetulnya bukan melalui handphone beliau. Karena tim manajemennya Dr. Richard Lee mengundang Elia untuk datang, dia tidak mau datang. Dalam konten-kontennya di TikTok dia terlalu banyak mengusik tentang Islam. Dia mengusik agama kita, dia bilang Nabi palsu, dia bilang Al-Quran kita palsu, disuruh Departemen Agama merevisi, mereformasi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi dia sepertinya sedang ketakutan nih, Elia ini. Maka Dr. Richard Lee mengirimkan voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang. Untuk apa datang? Supaya podcast bareng dengan Kodonditan yang namanya di video itu nama ada yang disensor sendiri itu. Nah, akhirnya Kodonditan kemarin datang sendiri dan sudah podcast dengan Dr. Richard Lee tanpa kehadiran Elia. Nah, jadi aku rasa kalaupun Dr. Richard Lee membela Injil, membela itu memang agamanya dia, guys. Ya, beliau kan belum Muslim, sekarang baru OTW, loading to Islam ya. Dan saya yakin gak lama lagi Dr. Richard Lee akan Allah beri hidayah dan masuk Islam, yakin. Oke, jadi nggak usah diributkan ya, nggak usah diributkan, semoga baik aja. Dan saya bersaksi Dr. Richard itu orang baik, dia orang baik, cuma tak sempurna lah. Kita juga tak sempurna. Kalau orang minta maaf, kita maafkan. Bagaimana isinya? Silakan ya ikhwah. Shalom Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Baik ya ikhwah, itulah rekaman yang kemudian beredar di media sosial terkhusus di... Gue gak ngerti gitu, duit lo tuh udah banyak Pak Dokter gitu, tapi masih aja gitu nyari duit dari sebuah konten. Oke. Ada dua tipikal orang. Yang pertama, ketika orang sudah banyak duit, dia tuh butuh ketenaran ya, ingat-ingat, setelah punya duit, orang tuh butuh ketenaran. Dan kalau misalkan orang yang udah punya duit dari awal, Sultan contohnya, dia nggak butuh ketenaran. Ini kita bahas dan kita lihat, ini adalah cuplikan video yang sedang viral, nyebar dari... Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu
dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Oke, dari video yang saya dengar ini, alangkah baiknya saya bicara tentang misionaris. Jadi ternyata Dr. R itu dia bicara tentang misi sebuah misionaris, memurtadkan orang muslim. Kenapa gitu ya? Muslim yang dimurtadkan, kenapa enggak agama selain muslim gitu ya? Banyak lah, nanti akan saya bahas. Tapi untuk teman-teman, ketika tadi bilang dokter ini tuh bilang ke si L itu ya, bilang 3,1 juta viewernya banyak banget dan dia bersyukur, katanya dia sangat bangga banget. Oke bro, banyak orang yang tertipu, banyak orang awam yang Injil tuh oh ternyata kayak gini. Karena kebodohan kita yang mengelola orang yang dilihat itu ngerasa benar, padahal enggak seperti itu. Jadi jangan sampai Anda itu tertipu ketika TikTok, media sosial yang setiap orang, setiap handphone itu punya TikTok. Apakah karena gara-gara TikTok kita bisa jadi pinter, kita bertambah ilmu? Kalau misalnya bisa positif ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau lebih banyak mudorotnya, lebih baik uninstall. Oke? Yang saya bahas di sini adalah konten kreator digital yang banyak pengikutnya orang-orang yang awam. Mereka nggak tahu teknologi, mereka nggak tahu siapa sih orang yang terkenal tuh dipercaya itu tuh orang bagus, itu orang baik, padahal nggak seperti itu. Jadi ya kita harus bisa memilah. Si L ini bicara tentang nabi, si L ini bicara tentang harus dirubah Al-Quran. Itu ngajak ribut bro, itu ngajak perang. Silsilah Al-Quran sebelum dibukukan menjadi sebuah Al-Quran kan itu di situ tuh ada musyaf Al-Quran, sebelum musyaf itu ada bla 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 gitu ya. Lembaran-lembaran atau potongan-potongan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat dan ke Rasulullah, dan ditulislah sebuah ayat. Ini nggak bisa seperti itu di barang siapa yang mengganti, jangankan huruf jabar JR gitu ya yang dirubah gitu, itu udah dosa banget, haram banget. Apalagi ini dia bilang Quran itu harus direvisi. Goblok, itu orang tergoblok orang yang bilang kayak gitu. Lakum dinukum waliyadin, agamamu dan agama gua. Ketika lu bertentangan dengan gua, udah mendingan ribut, ditinju gitu ya, kita berantem bro, gitu bro, masih tuh. Jadi jangan, aduh, ini hal Indonesia tuh sekarang tuh lagi damai-damainya Palestina lawan Israel gitu ya, berdoa gitu, dan ini edan banget, ini anjing, goblok banget. Ini banyak orang yang nonton, orang-orang kayak gitu ditonton, astagfirullah, parah. Lo ngabisin kuota, sumpah itu ngabisin kuota banget. Tapi lo jangan sampai tertipu, dari auranya aja udah pengen nonjok gitu. Tapi ya kita harus sabar, namanya hidup sabar.